pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan, angkatan 2021 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili uh, rekan saya untuk mengawali presentasi mengenai model blended learning. Tapi sebelum itu, uh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan tim saya. Perkenalkan, saya Anita Pagi dari angkatan 21 kelas B. Oke, baik. Saya Akbar dari angkatan 21 juga. Baik, perkenalkan saya Mutia Mukmena dari angkatan 2022. Baik, perkenalkan nama saya Inci Citra Mahardika dari angkatan 2022 kelas D. Baik, izin melanjutkan. Mungkin yang terakhir itu ada uh, Muhammad Syakban kalau tidak salah. Ya baik, saya langsung lanjut saja mungkin untuk mengefisiensikan waktu. Uh, Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan atau definisi ataupun konsep dari model pembelajaran itu sendiri, alangkah lebih baiknya atau tidak lengkap rasanya kalau saya tidak membahas mengenai ini pandemi COVID-19. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah melanda negara kita Indonesia sejak awal tahun 2020 dengan memakan korban sekitar ratusan ribu sekian. Karena itu pandemi COVID-19 ini berdampak dari berbagai aspek, mulai dari aspek bidang sosial, ekonomi, budaya, pariwisataan, dan yang paling terakhir tentunya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, pandemi ini sangat berdampak cukup signifikan dalam kurung negatif ya, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan di mana yang awalnya proses pembelajaran dilakukan secara luring ataupun bertemu di kelas tatap muka istilahnya, dirubah menjadi proses pembelajaran dilaksanakan melalui jarak jauh ataupun daring. Mungkin di suatu waktu, di suatu kesempatan mungkin ada beberapa siswa yang bisa mungkin ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi masih dibatasi atau tidak boleh semua siswa yang hadir. Tentu perubahan ini menjadi PR atau tantangan oleh para guru beserta pendidik dalam hal menentukan model dan strategi apa yang cocok digunakan yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini, dengan tujuan bagaimana caranya agar proses pembelajaran mengajar dapat berjalan secara efektif ataupun tetap bertahan kualitasnya. Ada berbagai macam model dan strategi pembelajaran yang telah digunakan pada masa pandemi. Ada banyak sekali rekomendasi ataupun jenis, tapi yang kerap kali digunakan yakni salah satunya pembelajaran blended learning itu sendiri. Oke, untuk definisi blended learning ini sendiri, uh,
Blended learning merupakan suatu proses pembelajaran uh, di mana proses pembelajaran itu dikombinasikan antara antara proses pembelajaran tatap muka di kelas, di ruangan kelas, ataupun dikombinasikan atau dicampurkan dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring, baik itu bersifat formal maupun informal. Blended learning ini sendiri tidak hanya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, begitu juga dimanfaatkan dalam bidang-bidang yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia seperti dalam dunia kerja. Dan konsepnya pun sama, melalui ada tatap muka ataupun daring. Ya, dan perangkat yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran blended learning ini dibantu dengan beberapa platform digital berupa media Zoom meeting, seperti contohnya ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google Meet contohnya. Baik, itu mungkin dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ataupun beberapa manfaat dari blended learning. Ada 5 yang akan kiranya saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu belajar menjadi lebih fleksibel. Dalam artian dengan pembelajaran campuran, belajar tuh. Hari. Aman. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama manfaatnya tadi belajar menjadi lebih fleksibel. Dengan pembelajaran campuran, murid bisa belajar lebih fleksibel daripada pembelajaran secara konvensional, di mana murid diharapkan bisa lebih santai ketika belajar. Dalam artian santai, lalu kemudian juga serius. Manfaat yang kedua, interaksi dan keterlibatan siswa meningkat. Saat ini, siswa sudah akrab dengan teknologi dan sudah menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan menggunakan teknologi, saat belajar akan membuat siswa lebih terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat yang ketiga, meningkatkan hasil dan minat belajar. Dibanding dengan metode pembelajaran yang hanya selalu satu macam, blended learning mampu meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Hal itu karena metode belajar yang digunakan jauh lebih menarik dan menggunakan media pembelajaran yang menarik pula. Kemudian yang keempat, manfaatnya partisipasi siswa meningkat di pembelajaran konvensional. Siswa akan cenderung berperan pasif dalam pembelajaran karena sistem pembelajaran tradisional ini pusatnya hanya pada pengajar. Hal itu tidak akan didapatkan pada blended learning, alasannya karena metode pembelajaran meningkatkan akses materi maupun aktivitas pembelajaran sehingga lebih aktif. Kemudian, kepuasan belajar meningkat. Blended learning ini bisa meningkatkan kepuasan siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar. Dari awal siswa akan tahu alur pembelajarannya, dan selain itu, siswa juga tahu apa yang diharapkan darinya sampai syarat mencapai tujuan sampai nilai akhir. Kemudian, silakan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis blended learning. Jenis-jenis blended learning terdiri dari 5, yaitu pertama, flipped classroom model, yaitu merupakan model pembelajaran yang kegiatan dalam belajar baik secara virtual maupun tatap muka dalam waktu bersamaan. Tidak hanya itu, pelatih di dalam model pembelajaran ini akan memberikan waktu untuk belajar mandiri bagi peserta. Yang kedua yaitu the enriched virtual model. Ini merupakan metode pembelajaran atau metode pengajaran secara online dalam model pembelajaran enriched blended learning.
Peserta tidak akan melakukan pembelajaran di kelas atau pertemuan dengan guru secara tatap muka setiap hari, tetapi dalam jadwal model flipped classroom saat belajar peserta menyelesaikan tugas secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga yaitu the individual rotation model, yang dimana sini merupakan metode pembelajaran yang mulai menerapkan metode belajar yang berbeda daripada umumnya. Materi yang harus disampaikan menyesuaikan dengan algoritma peserta. Peserta bisa memiliki jadwal khusus yang disesuaikan dengan materi belajar pemrograman. Yang keempat yaitu the flex model. Ini merupakan model belajar yang mengedepankan belajar mandiri dengan modul-modul yang telah disediakan. Komponen lainnya bisa dilakukan secara langsung dengan praktik kerja kelompok, latihan, dan kolaborasi. Yang terakhir yaitu the ala corte model. Metode pembelajaran ini mementingkan pemilihan materi dari peserta. Mereka bebas melakukan proses belajar karena materi dapat mereka pilih sendiri di luar materi pelatihan yang materinya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, selanjutnya saya berikan ke teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya mengenai karakteristik blended learning. Nah, di sini tuh terdapat 4 karakteristik blended learning. Yang pertama itu ada pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Kemudian yang kedua itu terdapat yang dua karakteristik blended learning yang kedua itu sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar ataupun gaya pembelajaran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang penting karena di mana pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Bagaimana kelompok Syahrul Ramadan? Apakah masih ada yang ingin menyampaikan materi? Untuk materi selanjutnya mungkin sudah berbeda kelompok ini, moderator. Ya, kelompok yang kedua. Jadi sengaja kita Saraswati lepas share screen-nya karena beda lagi. Ada perbedaan sedikit. Jadi materi berikutnya ini berkelanjutan juga ya, bukan yang Ya, sama. ya. Oke, Tapi kan beda modul, 2 modul. baik. Terima kasih untuk kelompok Syahrul Ramadan. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, kita lanjutkan saja materi yang sempat terputus. Untuk materi selanjutnya dari kelompoknya siapa? Dari kelompok saya, Kak. Dari Oke. kelompok Baik, silakan kelompok Wahdania dan Nur Indah Sari untuk menyampaikan dan share screen. sebelumnya bisa di-share-kan, Kak, karena saya tidak pakai laptop. Oke, baik. Materinya di mana ya? Sudah ada di grup, Kak, saya share. Tapi modulnya yang mau di-share screen. Coba kita sekalian aja share screen. Bisa? Maksudnya ini modulnya saja ya, di share screen atau bagaimana? Bagaimana Wahdania? Modulnya aja atau PPT-nya? Modulnya saja, Kak. Baik, silakan untuk teman-teman yang bisa bantu share screen. Anggita atau Syahrul Ramadan. Ya, mohon ditunggu sebentar lagi, sementara di share screen.
Baik, untuk teman-teman mungkin sambil menunggu share screen, tadi kan sudah ada beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompoknya Syarul Ramadan. Mungkin teman-teman bisa menulis sedikit pertanyaan atau menyiapkan ketikan pertanyaan. Jadi ketika nanti sesi tanya jawab, teman-teman sudah punya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ingin ditanyakan terkait materi blended learning. Bagaimana untuk Syarul Ramadan, apakah sudah bisa? Tunggu sedikit lagi sedikit. Oh, lagi mendownload ya? Yes. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin bisa sedikit menulis atau mengetik pertanyaan-pertanyaan terkait materi blended learning. Nanti ketika ada sesi tanya jawab silakan bertanya atau mengirimkan di kolom chat nantinya. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, silakan dilanjutkan Wahdania. Baik, langsung saja saya menyambung materinya di kelebihan dan kekurangan model blended learning. Adapun kelebihannya yaitu siswa leluasa untuk mempelajari secara mandiri, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, siswa dapat melakukan diskusi dengan guru atau siswa lain di luar jam tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam tatap muka dapat diadministrasikan dan dikontrol dengan baik oleh guru. Yang keempat, guru dapat menambah materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, guru dapat meminta siswa membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, infrastruktur dan akses teknologi. Yang kedua, pengembangan materi daring. Yang ketiga, motivasi dan disiplin mandiri. Yang keempat, interaksi sosial terbatas. Yang kelima, ketidakjelasan peran instruktur. Yang keenam, tantangan teknis. Yang ketujuh, penilaian yang rumit. Yang kedelapan, kontrol waktu siswa. Yang kesembilan, kurangnya pengalaman teknologi, masalah keamanan dan privasi, dan biaya implementasi. Selanjutnya, saya serahkan ke teman kelompok saya yang akan melanjutkan materi. Kepada Saudari Ida. Mungkin bisa teman di sebelahnya dikecilin dulu volumenya. Baik, silakan untuk teman kelompoknya yang ingin melanjutkan presentasi. Ini akan melanjutkan materinya itu akan menerapkan blended learning dengan segala manfaatnya yang akan sendiri menerapkan metode pembelajaran keduanya. Mohon maaf Rizka Amalia, suaranya kurang jelas. Baik, saya ulangi tentang menerapkan blended learning dengan segala manfaatnya. Ternyata ada tantangan tersendiri bagi yang ingin menerapkan metode pembelajaran gabungan ini. Beberapa tantangan tersebut yaitu bergantung pada teknologi, di mana blended learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka. Itu artinya dalam menerapkannya harus bergantung pada teknologi. Sekolah yang menerapkan harus bergantung pada teknologi tersebut juga harus mempunyai alat, instruktur, serta dukungan keuangan sesuai teknologi yang diperlukan. Yang kedua itu memerlukan pengetahuan yang mumpuni tentang teknologi. Guru-guru harus mampu menguasai teknologi yang mereka pakai dalam aktivitas pembelajarannya. Guru harus mengevaluasi serta melakukan data agar bisa mengatasi ketegangan yang terjadi pada hasil belajar sendiri. Jadi saya kembalikan pada Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin presentasi lagi kelompoknya Wahdania? Masih ada, Kak.
Ya, silakan dilanjut saja sampai selesai. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tahapan implementasi blended learning. Yang pertama yaitu perencanaan, persiapan kurikulum dan materi pelajaran yang terintegrasi, memiliki teknologi yang tepat dan menentukan jadwal. Yang kedua yaitu pembelajaran dalam jaringan, penerapan pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka. Penerapan pembelajaran tatap muka dengan metode yang tepat untuk memaksimalkan hasil belajar. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Menilai hasil belajar dan meningkatkan metode pembelajaran yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya komponen blended learning. Komponen blended learning terbagi menjadi dua, yaitu kuliah tatap muka dan kuliah dalam jaringan. Kuliah tatap muka memfasilitasi pengajaran dan diskusi kelompok di kelas secara langsung, sedangkan kuliah dalam jaringan menggunakan teknologi online seperti video konferensi dan aplikasi chat untuk memfasilitasi interaksi dan pembelajaran jarak jauh dengan instruktur. Selanjutnya tahap implementasi blended learning. Yang pertama, perencanaan, persiapan kurikulum dan materi pelajaran yang terintegrasi, memilih teknologi yang tepat, dan menentukan jadwal. Selanjutnya, pembelajaran dalam jaringan. Penerapan pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Selanjutnya, tatap muka. Penerapan pembelajaran tatap muka dengan metode yang tepat untuk memaksimalkan hasil belajar. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Menilai hasil belajar dan meningkatkan metode pembelajaran yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Silakan dilanjutkan teman kelompoknya. Baik, selanjutnya strategi blended learning. Yang pertama, inovasi pembelajaran, yaitu desain pembelajaran yang kreatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, interaktif, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dalam dan luar kelas. Yang ketiga, flexibility, yaitu memberikan fleksibilitas pembelajaran agar peserta didik mendapat pengalaman belajar yang beragam. Dan yang terakhir, digital skill, yaitu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan dilanjut. Apakah sudah habis? Kayaknya sudah selesai. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari dua kelompok, ada kelompok Syarul Ramadan dan kelompok Wahdania. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab terkait materi blended learning. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Pertama kita buka 3 sesi tanya jawab dulu. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung open mic. Atau bisa juga teman-teman ketikkan melalui kolom chat. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, ada Haslinda, raise hand. Silakan Haslinda. Oke, baik. Langsung saja. Tadi telah dijelaskan tentang manfaat blended learning. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana institusi pendidikan dan guru dapat memanfaatkan data dan analisis dalam real time untuk meningkatkan pengalaman belajar dan blended learning? Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Haslinda. Mungkin baiknya bisa dituliskan kembali di kolom chat. Mohon izin sebelumnya, pertanyaan ini nanti akan ada 2 sesi, ada 3 pertanyaan untuk kelompoknya Syarul Ramadan, dan juga ada 3 pertanyaan untuk kelompoknya Wahdania yang tadi. Untuk pertanyaan ini Haslinda mau diberikan kepada kelompoknya siapa? Boleh tahu?
kelompok yang pertama tadi, Syahrul Ramadan. Oke, baik. Untuk Syahrul Ramadan ya, nanti teman-teman bisa diklik atau buka pelurung di akhir pertanyaan di kolom chat untuk siapa. Baik, terima kasih Aslinda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Andi Umul Khairat. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertanyaan saya cukup bercabang. Pertanyaan saya itu bagaimana sih mengukur keberhasilan program blended learning ini dan bagaimana kita dapat mengukur pencapaian pembelajaran siswa secara efektif, serta bagaimana sih cara menjaga interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dalam lingkungan blended learning yang cenderung lebih fleksibel dan mandiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Umul. Mungkin baiknya ditulis kembali Kak Umul pertanyaannya dan ditujukan ke kelompok siapa Kak Umul kalau boleh tahu? Saya tujukan ke kelompok yang membahas soal langkah-langkahnya itu kelompok berapa ya? Langkah-langkah ya? Iya. Langkah-langkah itu kelompok 1. Kelompoknya Syahrul Ramadan ya? Betul ya? Langkah-langkah model pembelajaran blended learning. Kayaknya kalau langkah-langkah atau tahapan itu di kelompok 2. Hah? Kelompok 2? Ini yang backgroundnya biru dongker kelompok siapa? Materinya. Yang sampulnya biru dongker itu kelompok siapa ya? Kelompok Kak Syarul, Kak. Ah ya, berarti benar kelompok Syahrul Ramadan. Terkait Oke. langkah. Baik. Terima kasih untuk Kak Umul atas pertanyaannya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin di sesi pertama ini kita buka untuk kelompok Syahrul Ramadan dulu ya. Jadi di materinya kelompok Syahrul Ramadan itu ada konsep dasar model pembelajaran blended learning, ada langkah-langkah model pembelajaran blended learning, ada kelebihan dan kelemahan konsep pembelajaran blended learning. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman? Oke. Kalau memang belum ada, sambil menunggu, mungkin dari kelompoknya Syahrul Ramadan bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Haslinda maupun Kak Andi Umul Khairat. Sambil teman-teman yang lain mungkin bisa mereview kembali materinya, kan ada filenya dari grup. Nah, teman-teman mungkin bisa kembali untuk membaca dan membuat pertanyaan karena baru 2 dari 6 pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Silakan untuk kelompoknya Syahrul Ramadan. Pertanyaan pertama ada dari Haslinda, bagaimana institusi pendidikan dan guru dapat memanfaatkan data dan analisis dalam real time untuk meningkatkan pengalaman belajar dalam blended learning? Kenapa? Izin menjawab. Baik, silakan. Silakan Andi Fauzia. Iya ya, bagaimana suara aku terdengar jelas, Ji? Iya, terdengar jelas, Ji. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haslinda. Pertanyaannya itu bagaimana institusi pendidikan dan guru dapat memanfaatkan data dan analisis dalam real time untuk meningkatkan pengalaman belajar
untuk meningkatkan pengalaman belajar dalam blended learning, yaitu dengan cara satu, pemantauan kehadiran dan aktivitas. Artinya itu menggunakan sistem pelacakan kehadiran dan aktivitas online siswa untuk memahami tingkat partisipasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran online dan offline. Yang kedua itu penyesuaian materi, artinya melalui analisis data, guru dapat mengidentifikasi konsep atau topik yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa dan menyesuaikan materi atau metode pengajaran secara real time. Yang ketiga yaitu rekomendasi konten, artinya platform belajar dapat memberikan rekomendasi konten atau sumber daya tambahan berdasarkan tingkat pemahaman dan minat siswa yang diambil dari kata interaksi sebelumnya. Yang keempat, pemberian umpan balik siswa. Artinya, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa secara lebih personal berdasarkan hasil tes untuk aktivitas online untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka. Yang kelima, analisis kerja siswa. Melalui analisis data, guru dapat mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan perhatian tambahan atau bimbingan ekstra dalam pembelajaran. Yang keenam, perkembangan instruksi. Institusi dapat menggunakan data untuk mengukur aktivitas instruksi dan memutuskan apakah perlu melakukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Ketujuh, pengelolaan waktu. Guru dapat mengelola waktu pembelajaran secara lebih efisien dengan memantau beberapa laman siswa menghabiskan waktu pada setiap tugas atau topik. Yang kedelapan, prediksi pencapaian. Dengan model analisis yang sesuai, institusi dapat mencoba memprediksi pencapaian siswa dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, evaluasi kualitas konten. Analisis dapat membantu institusi dalam menilai kualitas konten yang digunakan dalam pembelajaran dan menentukan apakah perlu memperbarui atau menggantinya. Yang terakhir, keamanan dan privasi. Penting untuk memastikan bahwa data siswa diperlukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku, seperti GDPR atau Undang-Undang Privasi Data Pendidikan di Amerika Serikat. Mungkin itu saja jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi ada lumayan cukup banyak poin-poin yang disampaikan oleh Andi Fauzia. Bagaimana untuk Saudara Haslinda yang bertanya, apakah sudah memahami atau ada pertanyaan balik? Silakan. Saya rasa sudah sangat cukup karena jawaban yang diberikan sudah tepat. Terima kasih, Andi Posya. Baik, terima kasih Haslinda. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Kak Andi Umul Khairat untuk kelompok Syarul Ramadan. Siapa yang ingin menjawab? Sudah ada? Bagaimana teman-teman untuk kelompoknya Syarul Ramadan? Permisi Ray, sebenarnya untuk pertanyaan dari Kak Umul ini ditujukan untuk kelompok 2 karena tadi yang membahas tentang tahapan atau langkah-langkah itu di kelompok 2. Oke, yang baik. tampilan yang modul tadi, bukan PPT. Oke. Ya, jadi saya berikan kesempatan dulu kepada kelompok 2 dulu. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana untuk kelompoknya Wadania, kelompok 2? Ini pertanyaannya ada terkait bagaimana sih cara mengukur keberhasilan program blended learning, bagaimana kita mengukur pencapaian pembelajaran siswa secara efektif, serta bagaimana cara menjaga interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa dalam lingkungan blended learning yang cenderung lebih fleksibel dan mandiri. Silakan kelompoknya Wadania. Untuk pertanyaan itu Kak akan dijawab oleh Saudara Supriyadi. Silakan. Baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umul Khairat, yaitu bagaimana mengukur keberhasilan program blended learning dan bagaimana kita dapat mengukur pencapaian pembelajaran siswa secara efektif serta bagaimana
cara menjaga interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa dalam lingkungan blended learning yang cenderung lebih fleksibel dan mandiri. Mengukur keberhasilan program blended learning yaitu satu, evaluasi hasil pembelajaran di mana menggunakan tes, tugas, dan proyek untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kepuasan siswa dan guru, di mana melakukan survei kepuasan siswa dan guru untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman pembelajaran dan kualitas program. Oke, lanjut. Apakah masih ada? Kayaknya ini yang menjawab jaringannya ya, atau di saya doang, teman-teman? Iya, jaringannya kayaknya. Mungkin teman kelompoknya bisa bantu untuk menjawab. Silakan teman-teman, teman kelompoknya Wahdania. Mohon maaf Kak, jaringannya tadi terputus. Yang Silakan. keempat yaitu data, di mana menggunakan data yang dikumpulkan selama program untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja siswa. Dan yang kelima yaitu pencapaian tujuan pembelajaran, di mana menyelidiki apakah siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana kita dapat mengukur pencapaian pembelajaran siswa secara efektif? Yaitu satu, dengan menguji penilaian di mana kita uji menggunakan ujian, tugas, dan proyek yang dirancang dengan baik. Yang kedua yaitu menggunakan portofolio siswa, meminta siswa untuk membuat portofolio yang berisi contoh-contoh karya mereka selama kursus. Yang ketiga yaitu evaluasi, menggunakan evaluasi antar siswa atau per assessment untuk mengukur kolaborasi dan kontribusi siswa dalam proyek kelompok atau diskusi. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan siswa, di mana kita dapat memantau partisipasi aktif siswa dalam diskusi online, forum, dan aktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa dalam lingkungan blended learning yang cenderung lebih fleksibel dan mandiri. Yaitu yang pertama, satu, dengan cara diskusi online, menyediakan platform untuk diskusi online yang aktif dan memfasilitasi diskusi berkualitas. Yang kedua yaitu kelompok kerja, menggunakan proyek kelompok untuk mendorong kolaborasi antar siswa. Yang ketiga yaitu sesi tatap muka yang diselenggarakan sesi tatap muka baik secara fisik maupun virtual untuk memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan guru. Dan yang terakhir yaitu kegiatan sosial, menyelenggarakan acara atau kegiatan sosial secara daring untuk membangun rasa komunitas dan hubungan antar siswa. Mungkin itu dari saya, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Kak Umul? Ada tanggapan Kak terkait jawaban yang sudah disampaikan? Bagaimana Kak Umul? Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Halo, Pak, suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Baik, mohon maaf karena tadi saya sempat terlempar dari Zoom. Terkait jawaban dari kelompok 2 tadi, terkait evaluasi dan juga bagaimana evaluasi dan juga pencapaian pembelajaran siswa, ada hal yang ingin saya perjelas terkait
kan salah satunya terkait mengukur pencapaian pembelajaran siswa melalui uji penilaian ataupun portofolio. Nah, kan ini dilakukan secara blended. Bagaimana sih guru bisa memastikan hal itu uh, sesuai gitu dengan apa yang dia kerjakan ataupun apa yang dia pahami, ataukah misalkan begini, mungkin salah satunya adalah uji pemahaman melalui tes. Kan kalau melalui online nih, beberapa siswa yang melalui online kan bisa saja melakukan kecurangan, bisa bisa saja. Saya hanya membuka kemungkinan terburuk. Nah, bagaimana sih guru menangani hal tersebut, atau adakah evaluasi lain yang bisa mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umul atas tanggapannya. Bagaimana untuk kelompok 2 dari blended learning? Jawabannya berarti terkait tentang kecurangan ya Kak ya, dalam proses blended learning. Baik, bagaimana kelompok 2 dari blended learning? Bagaimana Supardi terkait pertanyaannya Kak Umul, tanggapannya? Atau dari teman kelompok lainnya yang ingin menjawab? Supriyadi ya tadi ya? Bagaimana? Atau ada teman kelompok lainnya yang ingin menjawab terkait tanggapan dari Kak Umul? Baik, izin moderator. Baik, silakan Akbar. Oke, baik. Langsung saja. Jadi setelah pendidik ataupun guru memberikan tugas-tugas, ya, apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pencapaiannya atau kemajuan belajar peserta didik. Jadi kakak tadi menyebutkan bahwa bagaimana sih jika terdapat kecurangan, ya, karena yang benar bahwa sangat sulit bagi seorang pendidik untuk mengetahui bahwa bagaimana sih apakah siswa ini menjawab atau mengerjakan karyanya itu sesuai dengan kemampuan mereka, atau jangan-jangan mengambil karya orang lain lalu kemudian dipresentasikan. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin caranya dengan melakukan penilaian formatif, ya, ketika sementara proses pembelajaran berlangsung, ketika di kelas mungkin kalau sudah itu pembelajaran online selesai, mungkin bisa dilakukan lagi penilaian dan untuk mengetahui apakah memang benar karyanya itu hasil karya sendiri atau mungkin itu hasil karya orang lain, dalam artian melakukan kecurangan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau bagaimana pendidik bisa mengetahui apakah hasil karya peserta didik atau siswa itu memang benar hasil karyanya sendiri ataupun melakukan kecurangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Akbar atas jawabannya. Bagaimana Kak Umul, atau ada tambahan dari kelompok 2 dari materi blended learning? Bagaimana Kak Umul? Cukup jelas? Baik, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan terkait evaluasi dan juga penilaian pencapaian pembelajaran siswa itu salah satunya adalah dengan uji pemahaman ataupun portofolio, proyek serta evaluasi lainnya. Dan apabila ketika untuk mendeteksi tidak adanya cheating dalam sebuah blended learning ini, maka yang diperlukan adalah melakukan evaluasi formatif. Itu sih yang saya dapat dari jawaban kelompok 2. Saya menerima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Umul. Oke, kita lanjut saja ya ke sesi pertanyaan. Kita khususkan dulu ke materi kelompoknya Anggita Saraswati, yakni tentang konsep dasar blended learning, manfaat, jenis-jenis blended learning, dan karakteristik blended learning. Nah, untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya kembali. Saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada Nurin Sandi, silakan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Mungkin bisa dibesarin lagi Ya, supaya lebih jelas. terima kasih moderator. Jadi saya ingin bertanya, kan di awal presentasi dari kelompok Nisa Ramadan mengatakan bahwa adanya wabah COVID-19 pada saat ini memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, terutama pada bagian pendidikan. Pertanyaan saya di sini yang pertama, apakah ada data empiris yang menunjukkan dampak jangka pendek dari penggunaan blended learning selama pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa? Dan menurut kelompok dari Syahrul Ramadan, apa sih pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman penggunaan blended learning selama pandemi COVID-19 untuk perbaikan sistem pendidikan di masa depan? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Nurin Sani. Pertanyaannya bisa dituliskan kembali ya di kolom chat. Bagaimana untuk kelompok Syahrul Ramadan? Saya buka dulu satu lagi, terakhir pertanyaan biar mencukupi. Untuk kelompok Syahrul Ramadan, ada yang bertanya? Desti, bagaimana? Baik. Silakan Desti mau bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Desti Natasha Banawa, angkatan 2021 dari kelas B. Adapun pertanyaan saya yaitu hal apa yang kira-kira menjadi hambatan dari proses penerapan model blended learning ini, dan jika ada, bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut? Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sudah terdapat 3 pertanyaan untuk kelompok Syahrul Ramadan terkait data empiris dan pelajaran apa yang dapat dipetik setelah ini untuk perbaikan dunia pendidikan ke depannya, itu dari Nurin Sani. Lalu yang kedua, apakah ada hambatan yang terjadi dalam proses blended learning, lalu bagaimana cara mengatasinya, itu dari pertanyaannya Desti Natasha. Baik, silakan kelompok Syahrul Ramadan untuk bisa menjawab 2 pertanyaan. Ya, mungkin bisa dikasih waktu sedikit. Oke, baik. Harsuani kayaknya mau tanya ini, masih cukup nggak waktunya, moderator? Masih, Bu. Itu untuk kelompok 2 nanti, Bu. Oke, mungkin Harswani bisa menyampaikan pertanyaannya untuk kelompok 2 sambil menunggu jawaban dari kelompok Syahrul Ramadan. Silakan, Harswani. Baik. Jadi pertanyaan saya itu untuk kelompok 2, kenapa dalam beberapa kekurangan blended learning ada diantaranya ketidakjelasan peran instruktur dan penilaian yang rumit. Mungkin bisa dijelaskan kenapa dikatakan demikian.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Harswani untuk kelompok 2. Oke, kita buka lagi satu terakhir pertanyaan untuk kelompok 2. Materinya itu terkait tentang kelebihan dan kekurangan, tahapan atau langkah-langkah, tantangan penerapan blended learning, komponen blended learning, dan strategi pembelajaran blended learning. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan bisa langsung raise hand atau on mic dan menuliskan di kolom chat. Silakan teman-teman, ada? Oke, sambil menunggu kelompok menjawab gitu ya, saya mau mengomentari dulu sedikit terkait tadi yang ditanyakan masalah evaluasi ya, evaluasi. Jadi isunya adalah bagaimana sih evaluasi dalam pembelajaran blended ini? Yang blended ini kan di mana dia ada online dan daring dan luring gitu ya. Bagaimana mengetes bahwa ini betul-betul siswa mampu mencapai tujuan pembelajarannya dari evaluasi yang diberikan, ataukah justru malah soal-soal yang diberikan guru siswa tidak kerja sendiri nih, malah ketika mereka diberi kesempatan daring mereka malah cheating gitu ya, yang akhirnya malah tidak mencerminkan kemampuan si siswanya gitu ya, istilahnya ini berarti kan tidak valid gitu ya hasil evaluasinya. Nah, kalau tadi yang sudah dibahas itu saya tangkap ada tiga hal yang perlu kita soroti terkait bagaimana sih menilai evaluasi atau menguji pemahaman siswa di model blended ini. Yang pertama, kita sebagai pendidik, saya posisikan kita sebagai pendidik gitu ya, adalah yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan ke soalnya. Soal maksudnya adalah soal yang seperti apa yang kita buat sedemikian rupa sehingga cheating secara online tidak mungkin dilakukan. Bisa dipahami? Jadi kalau soal ABC-an, cheating mudah sekali ya kalau cheating ya. Kita copy, paste di Google, tahu langsung jawabannya. Atau soal isai yang teoritis, misalkan jelaskan apa yang dimaksud blended learning. Otomatis ketika siswa mengerjakan secara online, itu mudah sekali bagi mereka untuk cheating dari chat GPT misalkan ya, atau dari Google. Nah, jadi kita dari segi pendidik, kita dapat mengambil pendekatan dari jenis soalnya. Cari jenis soal yang membutuhkan refleksi secara pribadi, secara individualis, sehingga memungkinkan tidak ada yang sama nih jawaban antar siswa. Contohnya misalkan adalah soal yang begini, misalkan hari ini kita belajar blended learning, kemudian soal yang saya ajukan adalah, coba silakan teman-teman refleksikan kegiatan blended learning waktu teman-teman kuliah di semester 1. Apa sih hambatan yang dirasakan teman-teman secara sudut pandang pribadi gitu ya? Apa yang dirasakan? Otomatis kan jawabannya akan berbeda-beda antara punya Rehan dengan Syahru, antara Syahru dengan Nur Insani. Pasti kan jawabannya berbeda. Itu kan karena ada refleksi pengalaman pribadi di situ. Nah, jadi yang pertama dari sudut soalnya, jenis soal yang kita pilih, pilihlah soal yang memungkinkan untuk tidak cheating. Yang kedua dari sudut pandang strategi assessment-nya. Strategi assessment-nya adalah kalau blended itu kan kita bisa luring, bisa daring. Nah, misalkan kita sebagai guru nih membutuhkan praktik nyata, ini siswa kira-kira ketika dites rangkaian listrik, ini Syakban kira-kira betul-betul dia bisa merangkai listrik sesuai dengan permintaan soalnya atau tidak. Nah, kita bisa pakai strategi apa? Strategi luring kah gitu kan? Atau daring kah? Kalau misalkan daring berarti kita perlu mencari tahu strategi seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga dia tidak cheating gitu ya, sehingga dia murni melakukan ujian itu secara online. Nah, kalau online ini ada tips selanjutannya, yaitu kita memilih tools atau aplikasi yang bisa meminimalisir atau preventif gitu ya, mencegah terjadinya cheating. Kayak misalkan contohnya kita, mungkin teman-teman belum pernah atau mungkin ada yang pernah CAT ASN ya, CPNS. Itu kan kami semua daring, tapi kita tidak bisa cheating karena di situ ada tools yang dipakai. Sehingga kita tidak memungkinkan kita tidak bisa membuka yang lain selain soal ujian saja. Nah, jadi nanti pertama dari soal, yang kedua dari strategi assessment-nya. Misalkan kita mau melihat betul-betul ini siswa berunjuk kerja, berarti kita bisa luringkan, kita bisa lakukan ujian secara tatap muka. Kan akan beda kalau kita tatap muka, saya lihat Ince, saya tanya jawab, misalkan saya pakai tes lisan. Otomatis kan Ince akan lihat saya akan lihat Ince. Saya akan tahu dia tidak akan buka HP, dia tidak akan buka laptop, dia tidak akan buka buku.
Berarti kita bisa melakukan unjuk kerja secara luring atau misalkan daring, berarti ada keterangan tambahan nih bahwa kita perlu menggunakan tools yang bisa mencegah cheating itu terjadi. Nah, jadi ada dua sudut pandang yang mungkin bisa kita ambil sebagai guru atau pendidik nantinya kalau menerapkan pembelajaran daring, khususnya pada aspek evaluasinya, pada aspek penilaian hasil belajar siswanya. Mungkin itu ya yang saya komentari yang masalah pertanyaannya Umul tadi ya. Ya, sekarang silakan kalau mau dilanjutkan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan materinya. Baik, masih lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kelompok 2 masih ada satu slot, mungkin bisa saya tunjuk bertanya supaya teman-teman juga bisa bertanya. Mungkin ada Hijaz, mungkin ada pertanyaan Hijaz? Ini saya curiga untuk teman-teman yang off cam nih, apakah dia betul-betul nyimak atau tidak? Untuk Hijaz, Ini berarti kita lagi praktek blended learning ya, teman-teman ya? iya. Silakan Hijaz, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lempar ke Abdurrahman. Abdurrahman, ada pertanyaan? Oke, nggak ada di layar juga, nggak ada respon. Ahmad Fauzan, ada pertanyaan nggak? Untuk kelompok 2 ini. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Ya, siap Pak Moderator. Baik, silakan untuk kelompok Syahrul Ramadan bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana, Syahrul Ramadan? Sebentar, sebentar. Untuk kelompok 2 juga dari Blended Learning, silakan untuk mempersiapkan jawabannya. Mungkin dari Anggita Saraswati mau menjawab. Baik, silakan. Baik, saya akan menjawab mungkin pertanyaan dari Desti Natasha. Pertanyaannya yaitu hal apa yang menjadi hambatan dalam proses penerapan dari model blended learning ini jika ada. Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin hambatan tersendiri kalau dari pembelajaran online itu yang paling umum itu yang pertama akses internet yang terbatas. Adapun juga solusinya yaitu dengan menyediakan subsidi atau akses internet gratis kepada siswa yang membutuhkan, ataupun guru juga bisa memberikan tugas atau materi secara offline yang ada di buku cetak mungkin, sama mungkin dari segi perangkat mungkin bisa disediakan laptop ataupun handphone untuk gunakan pada saat pembelajaran online tersebut. Selanjutnya yaitu kurangnya interaksi sosial, hambatannya yang kedua. Kurangnya interaksi sosial ini adapun solusinya yaitu pendekatan pembelajaran secara kolaboratif dengan merancang pembelajaran yang mendorong komunikasi antar siswa, baik itu sesi virtual langsung ataupun mengadakan sesi virtual langsung seperti kayak menjaga secara langsung.
Selanjutnya, hambatan yang terakhir itu kurangnya pengawasan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran online, guru mungkin kesulitan untuk mengawasi siswa dengan baik. Nah, adapun solusinya yaitu sistem pemantauan. Menggunakan sistem pemantauan online, mungkin guru dapat melacak aktivitas siswa dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Dan masalah keamanan dan privasi mungkin itu menjadi masalah dalam pembelajaran online. Dengan cara pengamanan data di platform pembelajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudari Desti? Apakah ada tanggapan? Terima kasih atas jawaban dari saudara Anggita Saraswati. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sudah cukup dari Desti Natasha, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Insani. Bagaimana Syarul Ramadan? Izin menjawab, Kak. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya dari Kak Insani yaitu, apakah ada data empiris yang menunjukkan dampak jangka pendek dari penggunaan blended learning selama pandemi COVID terhadap hasil belajar siswa? Dan menurut kelompok kami, apakah pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman penggunaan blended learning selama pandemi untuk perbaikan sistem pendidikan di masa depan? Nah, untuk data empirisnya kami belum menemukan datanya, tetapi ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman penggunaan blended learning selama pandemi untuk perbaikan sistem pendidikan di masa depan, yaitu yang pertama adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Pengalaman pandemi telah menunjukkan pentingnya memiliki sistem pendidikan yang fleksibel, yang dapat beralih antara pembelajaran tatap muka dan daring dengan lancar jika diperlukan. Yang kedua yaitu dukungan teknologi yang penting. Teknologi menjadi komponen kunci dalam pembelajaran dan investasi dalam infrastruktur teknologi pendidikan menjadi sangat penting. Sistem pendidikan harus memiliki akses yang baik ke perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan yang memadai untuk guru dalam penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan konten digital. Pembelajaran daring memerlukan konten digital yang harus berkualitas. Pengembangan dan kurasi konten digital yang interaktif dan relevan harus menjadi prioritas. Nah, yang keempat yaitu pendukungan kesejahteraan siswa, di mana selama pembelajaran jarak jauh perlu diberikan perhatian khusus pada kesejahteraan siswa. Pengelolaan kesejahteraan emosional, sosial, dan mental siswa harus menjadi bahan integral dari sistem pendidikan. Nah, yang kelima yaitu kesetaraan akses. Penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Dalam model blended learning, tidak boleh ada kesenjangan akses yang lebih besar antara siswa. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan. Nah, pengalaman blended learning selama pandemi juga menunjukkan bahwa evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pembelajaran dan pembelajaran sangat penting. Guru dan siswa harus memiliki mekanisme untuk memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses perbaikan ini. Pengalaman selama pandemi COVID-19 telah membawa banyak pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk merancang sistem pendidikan yang lebih kuat dan adaptif di masa depan. Penelitian lanjutan dan evaluasi akan terus memberikan wawasan tambahan mengenai dampak dan perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Mungkin Oke, baik. Sedikit menambahkan, Ri. Oke, baik, silakan. Oke. Saya sedikit mempertegas jawaban dari saudari Citra. Memang untuk dari kelompok 1 tadi mengakui bahwa memang tidak ada berdasarkan pencarian kami tidak mendapatkan adanya data empiris yang menunjukkan dampak jangka pendek penggunaan blended learning selama COVID. Dan untuk pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman penggunaan blended learning,
menurut saya yang paling pelajaran yang harusnya paling dititik beratkan di sini dari adanya COVID-19 dan adanya model pembelajaran blended learning ini, yaitu adanya keterampilan siswa yang bertambah dalam hal penggunaan teknologi. Seperti yang kita ketahui di sini, pada masa pandemi kemarin, siswa betul-betul diwajibkan dan harus memang berkontak langsung dengan teknologi. Jadi, adapun siswa yang masih belum mahir dalam menggunakan teknologi, entah itu handphone ataupun laptop, diharuskan memang untuk paling tidak sedikit demi sedikit belajar untuk menggunakan perangkat teknologi berbasis jaringan atau internet. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ince Citra Mahardika dengan Saudara Syarul Ramadan. Bagaimana Saudara penanya Nurin Sani? Izin moderator boleh menambahkan terlebih dahulu. Baik, boleh silakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya izin sedikit bertentangan dengan jawaban pemateri terkait tidak adanya data empiris terkait dampak jangka pendek dari penggunaan blended learning. Hal ini menurut saya hal yang mustahil yang terjadi saat ini, mengingat bahwa ada banyak sekali peneliti di luar sana yang tentu bakalan menjadikan topik ini sebagai bahan penelitiannya, apalagi selama 3 tahun ini hal ini jadi hal yang seksi gitu untuk dibahas sebagai penelitian. Dan buktinya ketika kita ketik di Google Scholar ya, kita masih gunakan sebagai Google Cendekia atau Google Scholar. Dampak jangka pendek dari blended learning pas masa pandemi akan banyak sekali muncul penelitian, mulai dari jangka efektivitas dari Zoom meeting, LMS, aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan kuisis nih pasti ada. Dan dari hal yang saya simpulkan dari abstrak yang terjadi, bahwa salah satu yang menyimpulkan bahwa blended learning ini di masa pandemi adalah hal yang tepat untuk dilakukan dalam hal peningkatan pembelajaran. Karena mungkin dengan kondisi yang ada, blended learning adalah hal yang sudah tepat dilakukan karena kita sudah tidak bisa keluar dari rumah karena masalah peraturan dan lain-lain, dan blended learning adalah solusinya seperti itu dari berbagai bacaan yang saya baca. Nah, selain itu terkait dampak jangka pendeknya, salah satunya yang paling dibahas adalah terkait bagaimana interaksi siswa yang akan mulai kurang karena tidak bertemu secara langsung, serta bagaimana tingkat stres yang bertambah karena tidak adanya interaksi atau bermain secara langsung, secara fisik di sekolah seperti biasanya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan dan masukannya. Bagaimana saya kembalikan ke Nurin Sani terkait jawaban-jawaban tadi. Baik, moderator, terima kasih kepada Ince Citra Mahardika, Syarul Ramadan, dan Kak Ummul Khairat yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya terima karena saya sudah lengkap. Terima kasih. Ya. Sedikit, Ray. Apa ini? Mau tambahan atau seperti apa? Ya, tambahan sedikit saya. Terima kasih mungkin untuk Kak Umul telah memberikan pencerahan sedikit untuk jawaban kami yang perlu saya tegaskan tadi sedikit. Di situ saya mengatakan sebenarnya kami belum mendapatkan, bukan tidak ada. Kami belum saya mendapatkan. Itu. Jadi untuk kaum yang sempat mendapatkan sebuah artikel yang menunjukkan penelitian dampak jangka pendek untuk blended learning berupa data empirisnya. Terima kasih. Ya, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan untuk kelompok 2 dari Arswani. Kenapa dalam beberapa kekurangan blended learning ada diantaranya ketidakjelasan peran struktur dan penilaian yang rumit? Mungkin bisa dijelaskan. Izin Baik, menjawab. silakan langsung.
Baik, sebelumnya mohon maaf off cam karena kurang baik jaringan sini, Kak. Pertanyaannya, kenapa dalam beberapa kekurangan blended learning ada di antaranya ketidakjelasan peran infrastruktur dan penilaian yang rumit? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, ketidakjelasan peran infrastruktur, yaitu yang pertama keterbatasan akses internet. Banyak siswa mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil atau cepat di rumah mereka. Yang kedua, keterbatasan perangkat. Tidak semua siswa memiliki perangkat komputer atau tablet pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, keterbatasan keterampilan teknologi. Siswa atau bahkan guru mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi tertentu yang digunakan dalam pembelajaran online. Yang kedua, penilaian yang rumit. Ada beberapa alasan juga, yaitu yang pertama, kesulitan mengukur keterampilan soft skill. Blended learning mendorong pengembangan keterampilan lunak seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi. Terus yang selanjutnya itu kesulitan memantau kehadiran dan partisipasi. Dalam pembelajaran tradisional, guru dapat dengan mudah memantau kehadiran dan partisipasi siswa. Namun, dalam pembelajaran blended, terkadang sulit untuk memastikan bahwa siswa hadir dan terlibat sepenuhnya dalam aktivitas online. Dan yang terakhir, kemungkinan kecurangan dalam penilaian online. Dalam ujian atau tugas online, ada potensi kecurangan seperti mencontek atau meminta bantuan dari sumber lain yang sulit untuk dihindari atau dideteksi. Sekian dari saya, Kak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Harswani terkait jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman untuk sesi tanya jawab kali ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi kuis. Baik, untuk kelompok blended learning mungkin bisa silakan share screen untuk kuisnya. Izin Ibu untuk kuisnya sama seperti kemarin kan Ibu ya? Seperti biasa. Ya, boleh. 5 soal saja mungkin ya? Nggak apa-apa ya? 5 soal, baik Ibu. Karena waktunya lumayan ini. Supaya nanti kita bisa ada waktu sedikit untuk kesimpulan dan refleksi, Rehan. Ya, baik Ibu, silakan. Silakan untuk blended learning. Mungkin karena presentasi 2 kelompok, Bu, jadi ini tampilan Zoom-nya teman-teman ganti-ganti juga nggak? Iya Ibu. Saya ganti biar nggak bosan. Bagus Ibu tampilannya. bagaimana Ibu? Sudah bisa dimulai? Ya, sudah boleh. Oke, mungkin seperti minggu kemarin dari kelompok kami akan memilih satu persatu untuk menjawab kuis. Begitu kan, Bu? Ya, Ya, betul. mungkin
Yang pertama saya akan memilih yang tidak menyalakan kamera, Nurin Sani. Jawabannya yang dua, Bu, model pembelajarannya. Kegiatan dalam belajar. Oke, baik. Next, mungkin bisa Sukmawati. Halo, Sukmawati. Sukmawati dicari Akbar, Sukma. Mohon Sukmawati bisa. Sulit diterapkan prasarana dan fasilitas pendukung kurang memadai. Yang pertama. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model blended learning? Siapa yang ingin menjawab? Madan, ditunjuk. Itu mungkin Aldi. Aldi, Adi. Siapa itu? Aldi dan Adi, silakan. Bagaimana Aldi dan Adi? Jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Aldi? Ketiga, Kak. Ketiga. Baik. Gabungan antar pembelajaran daring dan tatap muka. Oke, betul. Selanjutnya ingin ke siapa, Madan? Pertanyaan keempat yang ditunjuk. Bisa yang off-cam, Kak? Boleh. Siapa yang off-cam nih? Ada banyak nih. Rahmadina, Kak. Rahmadina, silakan. Apa peran siswa dalam model pembelajaran blended learning? Yang pertama, bertanggung jawab atas belajar mandiri dan berpartisipasi aktif. Yang kedua, tidak perlu berpartisipasi dalam kegiatan daring, hanya mendengarkan kuliah dari guru, pasif dalam proses pembelajaran. Jawabannya, Rahmadina? Rahmadina. Silakan. Rahmadina. Kak Raihan, Rahmadina. Silakan. Ini Rahmadina ada nggak? Kalau nggak ada, lempar ke Galuh Anggraini. Yang A, Kak. Yang A. Baik. Pertanyaan terakhir. Ke siapa, Syahrul Ramadan? Mungkin Rival. Ya, Rival. Mengapa adaptasi teknologi penting dalam blended learning? Yang pertama, untuk meningkatkan biaya pendidikan secara signifikan, untuk memfasilitasi pembelajaran online sepenuhnya, untuk menghilangkan interaksi langsung antara siswa dan guru, atau untuk mendukung penggabungan pembelajaran tatap muka dan daring.
Bagaimana Rival? Jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Rival? Rival bagaimana? Oke, nggak ada respon ya. Kita ke Mariati Rantealo. Bagaimana Mariati Rantealo jawabannya? Yang D, Kak. Yang untuk mendukung penggabungan pembelajaran tatap muka dan daring. Oke, betul. Hanya 5 saja untuk referensinya. Baik, karena sudah sesi kuis,